56 itu tidak dapat dijatuhkan kepada PSM Makassar karena bagaimana interpretasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, kemudian juga Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin mengungkapkan poin pertimbangan Komite Banding PSSI yang membatalkan sanksi Komisi Disiplin atau Komdis kepada PSM Makassar. PSM Makassar terbebas dari sanksi kalah WO 3-0 dari Barito Putra, pengurangan 3 poin dengan denda 90 juta setelah banding diajukan diterima. Dampaknya, 3 poin yang dimiliki PSM Makassar saat menang 3-2 dari Barito Putra pada Minggu 22 Desember 2024 akhirnya kembali. Meskipun begitu, dengan Nermin Haljeta dan Aloysius Soares tetap terdaftar sebagai pencetak gol di laga tersebut. Hal ini disampaikan Muhammad Fajrin saat konferensi pers via daring setelah menerima surat dari Komite Banding pada Rabu 8 Januari 2025 malam. Fajrin menyebut ada 3 pasal yang dijadikan dasar Komdis PSSI memberikan sanksi kepada PSM Makassar. PSM Makassar dijatuhi sanksi karena bermain 12 pemain selama 44 detik di akhir pertandingan lawan Barito Putra. Pasal dimaksud Fajrin adalah pasal 56 ayat 1 angka Romawi 6, pasal 28 dan pasal 141 Kode Etik Disiplin PSSI 2023. Pasal 56 dan pasal 28 itu saling terkait tentang pemain tidak sah. Pasal 141 bunyinya apabila terjadi kekosongan peraturan atas kondisi yang terjadi, maka Komdis dalam hal tersebut bisa mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dari anggota Komdis. Makanya menurutnya PSM Makassar memberikan penjelasan dan pembelaan kepada Komite Banding bahwa pasal 56 itu tak bisa dijatuhkan karena timnya tak melanggar aturan jumlah pergantian pemain. Kemudian pasal 141 tidak bisa dijatuhkan ke PSM Makassar karena keadaan tersebut tidak terjadi kekosongan hukum. Sebab ia meyakini kondisi ini sudah diatur dalam Laws of the Game pada tahun 2025-2024 International Football Association Board dan diatur pula dalam pasal 10 Regulasi Liga 1 2024-2025. kalau dari PSM Makassar memberikan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah pengenaan pasal 56 ayat 1 angka Romawi 6 yang awalnya menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada PSM Makassar. Jadi ada 3 pasal di mana PSM mendapatkan menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada PSM, yaitu pasal 56 ayat 1 angka Romawi 6, kemudian pasal 28, kemudian pasal 141. Pasal 56 dan pasal 28 itu saling terkait tentang pemain tidak sah. Kemudian pasal 141 adalah mengatur tentang apabila terjadi kekosongan peraturan atas kondisi yang terjadi, maka Komdis dalam hal tersebut bisa mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan dari para anggota Komdis. Nah, kami dalam upaya banding tersebut memberikan penjelasan dan memberikan pembelaan bahwa terkait dengan pasal 56 itu tidak dapat dijatuhkan kepada PSM Makassar karena bagaimana interpretasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa pasal 141 juga tidak dapat diberikan atau dijatuhkan menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada PSM karena pada keadaan tersebut tidak terjadi kekosongan aturan atau kekosongan hukum, karena kami meyakini bahwa keadaan tersebut sudah jelas diatur dalam, pertama, diatur dalam Laws of the Game 2004-2025 yang disusun oleh IFAB, kemudian telah diatur dalam regulasi kompetisi pasal 10, kemudian juga diatur 2 hal itu, IFAB, kemudian regulasi kompetisi. Ada yang mengatur tentang prosedur pergantian pemain. Nah, sejalan dengan pembelaan kami, dari Komite Banding juga berpandangan secara umum bahwa pada keadaan tersebut tidak terjadi kekosongan ataupun tidak dapat dikenakan pasal 56 karena berdasarkan
regulasi kompetisi dan berdasarkan dari laws of the game, segala yang proses permasalahan yang terjadi ini kan dalam keadaan pertandingan sedang berlangsung. Nah, dalam keadaan pertandingan sedang berlangsung, segala hal yang terjadi di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan dari perangkat pertandingan. Oleh karena itu, PSM tidak dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keadaan yang terjadi di dalam lapangan. Kurang lebih seperti itu yang menjadi dasar pertimbangan dari komite banding. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan, perlu saya sampaikan berdasarkan kode disiplin PSSI 2023 ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sidang disiplin tahap pertama yang telah berlangsung, kemudian ada lagi upaya komite banding yang PSM lakukan, dan ada lagi langkah setelah itu yang disebut sebagai peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu langsung bersurat ke Ketua Umum PSSI. Itu prosedur yang diatur berdasarkan kode disiplin. Apakah langkah-langkah tersebut akan dilakukan atau apa, itu saya kembalikan, saya tidak akan komen terlalu jauh. Kita menghargai segala proses langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh semua pihak yang berkenaan dengan kejadian ini. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.